Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis saham syariah. Jadi di kesempatan kali ini kita akan bahas soal forex, kemudian saham, NFT dan juga cryptocurrency. Jadi kita pakai alasan logis sederhana. Kalau soal dalil itu sudah kita buat videonya cukup panjang sekali, teman-teman. Silahkan lihat di salah satu video paling populer di channel ini. Oke, seperti apa penjelasannya? Ikuti terus videonya. Oke, teman-teman analis saham syariah. Jadi bicara soal saham, kripto, NFT, kemudian ada forex. Nah, ini empat ini yang akan kita bandingkan. Jadi, kalau dalam ajaran Islam bahwa ya namanya investasi itu sesuatu yang dianjurkan bahkan dalam Al-Quran. Jadi bahkan sahabat Nabi Umar bin Khattab itu sangat menganjurkan orang untuk tidak membuat dananya atau hartanya itu habis termakan oleh zakat. Jadi karena harus bayar zakat tiap tahun, lambat laun hartanya akan habis. Tapi mengajarkan bahwa harta yang dimiliki oleh seorang muslim seharusnya terus berputar dan berputar. Bisa dengan investasi, bisa dengan bisnis. Nah, ada 4 instrumen investasi atau bisnis yang akan kita bahas dan akan kita buat persamaannya. Jadi sederhana saja kita memahami bahwa kenapa dalam Islam itu membolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi wa hallallahul bai'a wa harramar riba. Jadi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa riba? Jadi definisi riba itu adalah kullu ziyadatin lan yu'awid laha al-aud. Jadi segala bentuk penambahan yang tidak ada transaksi penggantinya. Jadi kalau ada sesuatu yang bertambah ya tidak ada alasan jelasnya kenapa itu bertambah, maka itu riba dalam sistem ekonomi Islam. Jadi contoh sederhana ketika kita meminjamkan seseorang tanpa tahu alasannya apa, lalu kemudian kita mematok bahwa kenaikannya nanti ketika dia mengembalikan uang tersebut sekian, maka itu adalah riba. Tapi kalau di awal sudah ditentukan bahwa uang itu digunakan untuk apa, untuk membeli apa, kemudian kenaikan atau selisih dari yang dipinjam dan yang dikembalikan itu alasannya karena harga barang atau karena alasan bisnis, maka itu dibolehkan. Artinya apa? Bahwa riba dalam ajaran Islam, larangan riba adalah sebenarnya untuk kemaslahatan manusia sendiri. Jadi ketika Islam melarang pasti ada efek positifnya, karena dengan melarang perbuatan-perbuatan yang mana itu bisa menaikkan nilai sesuatu barang mata uang tanpa melakukan apapun, maka sebenarnya itu akan membuat ekonomi ini semakin lama semakin terpuruk, karena semakin sedikit orang yang memilih untuk berbisnis di dunia nyata di sektor real. Nah, itu sebenarnya alasan-alasan di mana riba itu kemudian diharamkan dalam Islam. Tapi ada banyak alasan lainnya, nanti akan kita jelaskan. Nah, lalu kemudian kita bahas soal saham. Ini pendapat pribadi saya. Antara saham dan forex, maka kalau teman-teman mau memilih tradinglah di saham dan pilih saham syariah. Kenapa? Kalau forex itu mata uang, sedangkan dalam ajaran Islam forex atau mata uang itu bukan komoditas dan tidak bisa dijadikan sebagai instrumen. Kalau kita katakan investasi itu keliru, karena dia mata uang. Mata uang digunakan untuk berbelanja. Kalau teman-teman mau beli forex untuk tujuan berbelanja, boleh. Tapi kalau untuk trading, itu jelas-jelas misalnya keluar masuk jual beli dari kenaikan itu, maka itu dilarang dalam Islam, karena forex atau mata uang itu adalah komoditas, itu adalah mata uang dan bukan komoditas. Jadi sehingga hukumnya berbeda. Nah, itu soal saham. Kalau saham, teman-teman mau beli saham, yang dibeli adalah surat berharga, sedangkan surat berharga tersebut mewakili kepemilikan kita pada sebuah bisnis yang dijalankan dengan sektor real. Nah, itulah alasannya kenapa saham itu ada saham syariah, ada bukan saham syariah, tapi forex tidak ada forex syariah. Jadi kalau mau yang syariah ya membeli mata uang dengan tujuan transaksi atau paling tidak untuk jaga-jaga saja, bukan untuk teman-teman trading naik turunnya, karena itu akan riba hukumnya. Jadi itu perbedaannya. Kalau saham dijalankan dengan bisnis dan itu masuk kategori investasi, dan itu boleh teman-teman, sepanjang kalau seorang muslim adalah memilih saham syariah. Lalu kita kembali ke cryptocurrency dan NFT. Cryptocurrency sebenarnya bisa sama dengan forex sepanjang itu memang tujuannya untuk transaksi. Jadi kalau cryptocurrency digunakan untuk transaksi itu boleh. Ada yang memberikan pendapat bahwa kalau cryptocurrency bukan tidak ada nilai intrinsiknya, tidak ada lindung nilainya misalnya,
kripto, misalnya stable coin misalnya, itu ada apa namanya, koin yang ada nilainya dari yang dipersamakan dengan dolar misalnya. Nah, kalau teman-teman membeli cryptocurrency dengan tujuan untuk transaksi atau untuk sekedar jaga-jaga, teman-teman jangan trading di apa namanya, di kripto kalau memang itu murni sebagai currency. Nah, kenapa demikian? Karena dia sama dengan forex. Kalau dia dihukumi sebagai mata uang, maka dia boleh dibeli, dia boleh ditransaksikan untuk sekedar jual beli atau untuk jaga-jaga saja. Tapi kalau dia difungsikan sebagai alat untuk trading, naik turunnya, kemudian teman-teman ambil keuntungan di situ, maka itu dilarang. Itu sudah kita jelaskan tadi bahwa kenapa riba itu dilarang. Alasannya adalah biar manusia itu bekerja dalam sektor real, bukan hanya sekedar mengambil untung-untungan saja dari perubahan angka atau nilai. Kemudian NFT, kalau saya dibandingkan NFT dengan forex, kalau teman-teman bermain di NFT dan memang itu real, produk atau produk digital itu ada apa namanya, ada nilainya, misalnya lukisan misalnya yang memang dilukis dari tangan kemudian difoto dan kemudian dibuat NFT, maka itu boleh saja teman-teman membelinya karena alasannya dia sebagai produk dan ada wujudnya. Dan kalau misalnya dia dalam bentuk foto atau apapun itu, sepanjang itu tidak melakukan pelanggaran dalam ajaran Islam, maka itu boleh. Kita bandingkan antara cryptocurrency dengan NFT. NFT itu adalah produk digital. Teman-teman mau beli, jual NFT itu boleh. Sedangkan cryptocurrency, kalau memang kita tidak membeli dari apa namanya, kripto yang punya sistem yang tujuannya adalah untuk transaksi, maka saya sarankan teman-teman pilih cryptocurrency yang memang punya nilai intrinsik. Jadi contoh misalnya ada cryptocurrency yang setiap koinnya itu dinilai dengan 1 ton, apa namanya, 1 ons emas. Nah, itu saya lupa kode kriptonya, saya lupa. Jadi teman-teman beli yang seperti itu, kemudian teman-teman simpan untuk jaga-jaga nantinya. Misal mau transaksi nanti, misal beli Tesla dan lain sebagainya dengan cryptocurrency, itu boleh. Tapi kalau teman-teman trading itu lain lagi hukumnya. Nah, itu yang mungkin bisa saya jelaskan. Kalau saham dan NFT itu boleh teman-teman beli, boleh teman-teman perjualbelikan. Kalau forex dan cryptocurrency boleh teman-teman miliki, tapi dengan tujuan untuk transaksi atau mungkin sekedar jaga-jaga saja. Jangan trading di cryptocurrency ataupun forex karena itu hukumnya riba. Dan mohon maaf, pada kesempatan kali ini kita tidak bahas dalil dulu, tidak bahas ayat. Di kesempatan selanjutnya kita akan jelaskan lebih rinci lagi. Dan ada video juga yang lebih lengkap yang sudah membahas soal saham dan forex. Bisa teman-teman tonton di video yang lainnya. Oke, mungkin itu dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.